Pernahkah kamu terbangun di tengah malam, menatap langit-langit kamar, dan diam-diam bertanya kepada Tuhan, hidupku ini sebenarnya mau kemana? Kamu sekarang berada di usia 20-an, usia di mana teman-temanmu seolah sudah berlari jauh. Ada yang sudah menikah, ada yang karirnya melesat, ada yang sudah bisa membeli ini dan itu. Sementara kamu merasa masih diam di tempat, merasa tertinggal, merasa tersesat tanpa kompas. Jika kamu sedang merasakan itu, tarik nafas dalam-dalam. Kamu tidak sendirian. Tahukah kamu, manusia paling mulia yang pernah menginjakkan kakinya di bumi ini, Rasulullah Muhammad, di usia yang sama, juga tidak punya peta. Beliau di usia 20-an tidak tahu bahwa kelak di usia 40 tahun, wahyu akan turun kepadanya. Tidak ada suara dari langit yang berbisik lebih awal untuk menenangkannya. Tidak ada bocoran masa depan. Yang ada di hadapannya saat itu hanyalah bukit-bukit batu yang keras, kambing-kambing yang perlu dijaga agar tidak tersesat, dan langkah kaki seorang pemuda yang berjalan dalam hening yang panjang. Hari ini, kita tidak akan membahas Rasulullah sebagai seorang panglima perang atau seorang pemimpin negara. Kita akan melihat beliau sebagai seorang pemuda usia 20-an yang sedang dibentuk oleh Allah dalam sunyi. Ini untuk kamu yang diam-diam merasa tertinggal. Mari kita mundur ke Mekah sekitar tahun 590 Masehi. Bayangkan sebuah kota yang keras, tidak ada sungai yang mengalir, tidak ada tanah hijau yang ramah untuk ditanami, hanya lembah tandus dan hawa panas yang memantul dari batu-batu sejak fajar menyingsing. Di kota yang keras inilah tumbuh seorang pemuda yang sudah kehilangan segalanya sebelum ia sempat memiliki apa-apa. Coba bayangkan sejenak berada di posisinya. Ayahnya, Abdullah, wafat sebelum ia sempat melihat dunia. Ibunya, Aminah, wafat saat usianya baru 6 tahun. Usia di mana seorang anak sedang butuh-butuhnya pelukan seorang ibu. Dan ketika ia mulai menemukan kasih sayang dari sang kakek, Abdul Muthalib, kakeknya pun menyusul pergi 2 tahun kemudian. Namanya Muhammad, dan ia tumbuh dari tangan-tangan yang selalu lebih dulu pergi. Bagi banyak dari kita di usia 20-an, kehilangan arah seringkali dimulai dari kehilangan hak istimewa atau kehilangan sistem pendukung. Mungkin kamu merasa tidak punya dukungan keluarga, tidak punya warisan kekayaan. Tapi lihatlah pemuda ini. Ia yatim piatu di tengah masyarakat jahiliyah yang mengagungkan garis keturunan, harta dan kekuatan suku. Ia tidak punya apa-apa secara materi, namun sejarah membuktikan dari tangan pemuda yang tidak punya apa-apa inilah dunia diubah. Sebelum ada mimbar tempat ribuan orang mendengarkan khutbahnya, ada bukit berbatu tempat ia berdiri sendirian. Sebelum ada ribuan sahabat yang rela mati mengikutinya, ada kawanan kambing yang perlu ia jaga agar tidak tersesat. Di lereng-lereng berbatu Mekah, Muhammad muda berjalan setiap pagi, tongkat di tangan, menghabiskan waktu dengan hening yang panjang. Di sana tidak ada yang menyaksikan, tidak ada pengikut yang memuji, tidak ada tepuk tangan untuk setiap masalah yang berhasil ia selesaikan hari itu. Sunyi, sepi. Tapi Allah melihat. Allah sedang membangun sesuatu yang maha besar dari kesabaran seorang pengembala yang saat itu belum tahu hidupnya mau kemana. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah bersabda di kemudian hari, "Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali ia pernah mengembalakan kambing." Para sahabat yang heran bertanya, "Apakah engkau juga wahai Rasulullah?" Beliau meningkal tersenyum dan menjawab, "Iya. Aku mengembalakannya dengan upah beberapa kirat milik penduduk Mekah." Perhatikan ini baik-baik. Allah, Rabb semesta alam, bisa saja memilih istana-istana Romawi atau Persia sebagai sekolah pertama para nabinya. Tapi tidak. Allah memilih bukit, Allah memilih keheningan, Allah memilih kambing dan kesabaran yang dilatih tanpa adanya penonton. Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan sebuah hikmah yang luar biasa. Dari proses mengembala itulah, para nabi belajar memahami perbedaan karakter satu individu dengan yang lain. Ada domba yang cepat, ada yang lambat, ada yang suka menyendiri. Ini adalah bekal kesabaran untuk kelak memimpin umat manusia yang jauh lebih beragam karakternya.
Jadi, jika di usia 20-an ini kamu merasa pekerjaanmu rendahan, merasa upahmu kecil, merasa tidak ada yang menghargai dedikasimu, ketahuilah, Allah tidak pernah menyia-nyiakan prosesmu. Kamu sedang dilatih, kamu sedang disekolahkan oleh semesta. Di usia 20-an yang membingungkan itu, Muhammad muda tidak sibuk merutiki nasib. Ada satu hal yang sedang dibangun dalam dirinya secara diam-diam, dalam ribuan momen kecil yang tidak ada satupun manusia mencatatnya. Tiba-tiba, orang-orang Mekah dari berbagai kabilah yang saling berseteru, sepakat memanggil namanya dengan satu julukan istimewa, Al-Amin, yang dapat dipercaya. Ingat, julukan ini didapat bukan dari ijazah perguruan tinggi, bukan dari warisan keluarga bangsawan, bukan dari pencitraan diri di media sosial. Gelar Al-Amin itu tumbuh secara alami, tumbuh dari setiap kali ia menepati janji dagang ketika tidak ada saksi mata yang melihat. Ia membangun integritas, karakter yang utuh, karakter dibangun dalam sunyi. Ini adalah perenungan halus untuk kita semua. Di usia 20-an, kita seringkali terlalu panik memikirkan pencapaian hidup. Kapan aku kaya? Kapan aku punya rumah? Kapan aku sukses? Padahal Rasulullah mencontohkan sesuatu yang jauh lebih mendasar. Bangunlah karaktermu. Jika kamu tidak tahu hidupmu mau kemana, mulailah dengan menjadi orang yang bisa dipercaya. Jadilah orang yang jujur. Jadilah orang yang jika orang lain berurusan denganmu, mereka merasa aman. Karakter adalah investasi masa depan yang tidak akan pernah tergerus zaman. Dan pemuda yang memiliki karakter kuat tidak akan diam melihat ketidakadilan. Ada satu momen di masa mudanya yang tidak pernah ia lupakan, bahkan puluhan tahun setelah wahyu kenabian turun. Suatu hari, seorang pedagang dari Zabit, Yaman, dizolimi secara ekonomi di Mekah. Barang dagangannya diambil paksa oleh tokoh Mekah, dan tak ada satupun yang berani membela orang asing tersebut. Melihat ini, sekelompok pemuda berhati nurani berkumpul di rumah Abdullah bin Jud'an. Mereka membuat ikrar suci. Siapapun yang dizolimi di kota Mekah ini, baik penduduk asli maupun pendatang, kami akan bersatu membela haknya. Perjanjian itu disebut Hilf al-Fudul, dan Muhammad muda di usia 20-an turut serta di garis depan dengan penuh kesungguhan. Bertahun-tahun kemudian, setelah menjadi rasul, beliau mengenang momen itu dengan bangga. Aku menghadiri perjanjian di rumah Abdullah bin Jud'an. Tidak ada yang aku cintai melebihi perjanjian itu, sampai unta merah, harta termewah sekalipun. Andai aku diajak menyepakatinya di masa Islam, aku pun akan mendatanginya. Apa pelajarannya untuk kita? Jangan jadikan kebingungan masa muda sebagai alasan untuk tidak peduli. Walaupun kamu belum punya arah hidup yang pasti, tetaplah bermanfaat bagi orang lain. Bantulah mereka yang lemah. Jadilah solusi di lingkunganmu. Lalu tibalah waktunya. Ketika usianya menginjak 25 tahun, sebuah pintu rizki dan takdir terbuka dari arah yang sama sekali tidak ia duga. Khadijah binti Khuwailid, wanita bangsawan dan pedagang paling ternama di Mekah, sedang mencari orang untuk membawa karavan dagangnya ke negeri Syam atau Suriah. Khadijah tidak memilih bangsawan kaya. Ia mencari pemuda Al-Amin itu. Ia mempercayakan aset terbesarnya kepada Muhammad. Mengapa? Bukan karena kekayaannya, karena Muhammad saat itu kekurangan. Bukan karena kedudukannya, tapi karena rekam jejak karakternya sudah berbicara jauh lebih keras dari kata-kata promosi siapapun. Seolah-olah perjalanan dagang itu berbisik kepada sejarah dan berbisik kepada kita hari ini. Kamu tidak perlu tahu semua rencana Tuhan di depan sana. Kamu hanya perlu menjadi seseorang yang layak dan siap dipercaya ketika rencana itu tiba. Dari perjalanan inilah, Khadijah melihat keagungan akhlaknya yang berujung pada pernikahan paling indah dalam sejarah. Dan dari sana, pondasi dukungan untuk masa kenabian mulai terbangun kuat. Teman-temanku yang sedang berada di usia 20-an ini, kamu mungkin merasa masa-masa ini terlalu sepi, terlalu banyak pertanyaan di kepalamu yang belum terjawab, terlalu sedikit kepastian yang bisa kamu pegang. Tapi ingatlah, Rasulullah menghabiskan usia yang sama dengan hening yang sama. Beliau tidak tahu pada usia 40 tahun wahyu akan datang. Beliau hanya memilih untuk hidup dengan benar hari demi hari, bekerja dengan keras, dan bersabar menjaga kejujuran. Dan Allah yang Maha Melihat tidak pernah menyia-nyiakan satupun momen kesabaran itu.
tidak dalam kehidupan Rasulullah, dan tidak juga dalam hidupmu. Rasulullah tidak punya peta di usia 20-annya, yang beliau punya hanya karakter, dan karakter itulah yang mengubah sejarah manusia selamanya. Hari ini, kamu juga sedang dibangun diam-diam oleh Allah, dalam sunyi yang mungkin kamu kira tidak berarti, dalam kegagalan-kegagalan kecil yang kamu tangisi setiap malam. Percayalah kepada proses yang belum kamu mengerti. Teruslah perbaiki diri, teruslah berbuat baik, karena Allah sedang menyaksikan setiap langkahmu saat ini, persis seperti Ia menyaksikan Muhammad muda belia yang berjalan merenung di bukit-bukit Mekah. Terima kasih sudah menyimak narasi ini. Jika kisah ini membantumu merasa lebih tenang dalam menghadapi masa mudamu, bagikan ke teman-temanmu yang mungkin juga sedang merasa tertinggal. Jangan lupa untuk mendukung saluran ini agar kita bisa terus belajar dari sirah manusia terbaik.